Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahir Fakar Hasanuddin dari PBA 12 2017. Untuk video kali ini, saya akan mengulas atau mereview sebuah jurnal yang berkaitan dengan teknologi dan pembelajaran yang berjudul Peran dan Fungsi Teknologi dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran oleh Rogantina Mary Andri SPD MPD. Dengan jenis jurnal penelitian ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2017, pada bagian abstrak jurnal dituliskan pokok permasalahan yang dibahas adalah teknologi peningkatan dan kualitas pembelajaran. Metode penulisan jurnal menggunakan metode tinjauan literatur library research. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks yang terpadu untuk menganalisis dan memecahkan masalah belajar manusia atau pendidikan. Penulisan jurnal ini dilatar belakangi kemajuan teknologi yang mengglobal yang terpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan di dunia pendidikan dan sekolah. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum, sarana prasarana, namun inovasi yang menyeluruh dengan menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan pendidikan. Teknologi pendidikan dapat mengubah cara pembelajaran dan konvensional menjadi non-konvensional. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi teknologi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Penulisan jurnal ini berdasarkan uraian teoritis yang menguraikan pengertian teknologi pendidikan dan macam-macam pendidikan. Adapun pengertian dan teknologi pendidikan atau dari sekedar perangkat keras, ia terdiri dari desain dan lingkungan yang melibatkan pelajar. Teknologi juga dapat terdiri dari segala teknik atau metode yang dipercaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis belajar. Teknologi dapat di lingkungan manapun yang melibatkan siswa belajar secara aktif, konstruktif, autentik, dan kooperatif. Adapun uraian teoritis mengenai macam-macam pendidikan, yaitu 1. Teknologi pendidikan 1. Teknologi pendidikan 1 yaitu mengarah pada perangkat keras seperti proyektor, laboratorium, komputer, CD-ROM, LCD, TV, dan alat elektronik lainnya. Yang kedua yaitu teknologi pendidikan 2. Teknologi pendidikan 2 mengacu pada perangkat lunak. Perangkat lunak yang dimaksud itu ialah menekan pentingnya bantuan kepada pengerjaan. Yang ketiga, teknologi pendidikan 3. Teknologi pendidikan 3 yaitu untuk kombinasi pendekatan dua teknologi, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi pendidikan 3 orientasi utamanya yaitu ke arah keras dan ke arah pendekatan sistem dan sebagai alat meningkatkan manfaat dari apa yang ada di sekitar. Pada bagian pembahasan jurnal ini menguraikan mengenai manfaat, peran, dan fungsi teknologi pendidikan. Manfaat, peran, dan fungsi teknologi pendidikan sebagai berikut.
teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, untuk mewakili gagasan belajar, pemahaman dan kepercayaan, untuk organisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar, untuk mengakses informasi yang diperlukan. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara, untuk berkolaborasi dengan orang lain, untuk mendiskusikan, berpendapat, dan membangun konsensus antar anggota sosial. Yang keempat, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar, untuk membantu pelajar mengartikulasikan dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Yang kelima, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Yang keenam, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Teknologi pendidikan yang ketujuh, teknologi pendidikan dapat mempermudah dan mencapai tujuan. Selanjutnya, walaupun banyak manfaat dan fungsi dan peranan teknologi pendidikan memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. 1. Pihak guru tidak bisa mengoperasikan atau menguasai elektronik, akan tertinggal oleh siswa. Yang kedua, teknologi pendidikan memerlukan SDM yang berkualitas untuk mencapai inovasi sekolah, untuk mempercepat inovasi sekolah, sedangkan nyatanya masih kurang. Yang ketiga, teknologi pendidikan baik itu hardware maupun software membutuhkan biaya yang mahal. Yang keempat, keterbatasan sarana prasarana sekolah akan menghambat inovasi pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini adalah teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Teknologi pendidikan dapat mempermudah dan mencapai tujuan pendidikan. Dari kesimpulan yang ada, maka penulisan jurnal ini menyarankan bahwa hendaknya sekolah mempersiapkan sarana prasarana untuk kebutuhan teknologi pendidikan, dan hendaknya sekolah menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang siap menerapkan teknologi pendidikan untuk perubahan sekolah, serta hendaknya pemerintah mengadakan pelatihan untuk diklat komputer. Mungkin sekian dari hasil review atau pembahasan atau pengulasan tentang jurnal tersebut. Bila ada salah dari perkataan saya, mohon dimaafkan, karena manusia mempunyai kesalahan dan kehilafan. Bila ada baiknya, mohon diambillah,
dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu waliyut taufiq wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.